Contohnya titip presensi nih gitu. Atau nyontek-nyontek kuliah nih gitu, nyontek-nyontek ujian gitu. Ada sih, kalau seperti itu saya pikir sama lah. Sama. Tapi saya Kembali lagi di podcast Cerita Kuliahku. Kali ini membahas tentang kuliah zaman now dan zaman dulu. Ya, hari ini saya bersama dengan Wakil Rektor 1 Universitas Jember, Prof. Slamin, dan ada mahasiswa zaman now juga, Sandra. Tapi sebelumnya kita juga dengarkan perkenalan dari mereka. Silakan, Prof. baik, makasih Bu Selvi. Ya, saya Slamin sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Jember. Prodi saya di Universitas Jember ini di Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Ya. Iya. Oke, terima kasih. Kalau Sandra? Izin untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, nama saya Fatima Sandra Dewi. Saya mahasiswa Administrasi Negara semester 6 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Ya, lengkap sekali ya. Ternyata untuk mahasiswa yang zaman dulu itu diwakili oleh Prof. Slamin, dan mahasiswa zaman sekarang itu diwakili oleh mahasiswa angkatan 2020, Sandra. Oke, kita langsung tanya aja. Prof. Slamin, kalau kuliah zamannya Prof gimana, Prof? Oke, kebetulan saya alumni Universitas Jember juga. Ya, jadi Sandra ini adik kelas ya. Ya. Adik kelas jauh banget itu. Saya angkatan 86. Ya, kalau dulu kuliah itu kan bekalnya seadanya. Jadi media belum ada seperti sekarang gitu ya. Belum ada Google, belum ada HP gitu ya. Sehingga yang kami bawa pada saat itu hanya buku tulis. Buku tulis dan bolpen. Itu pun tidak bawa tas ya. Bukunya langsung ditaruh di saku belakang celana gitu. Iya. Adanya kayak gitu. Oke, hanya satu buku aja, Ya. tapi catatannya bisa Ada macam-macam. Apa yang dijelaskan oleh dosen itu dicatat semua gitu. Gitu, Kayak wartawan luar kayak biasa. gitu. Tapi dengan satu buku, sekarang ini ternyata bisa menjadi warek 1 dan profesor loh. Masya Allah. Oke, kalau Sandra di sekarang, gimana nih kuliah kalau sekarang? Kalau sekarang beda banget ya sama zaman dulu. Kalau sekarang ini yang dibawa lebih banyak ini Prof, lebih Ya. macam-macam. Mungkin bisa langsung bikin. Oh boleh, bawa ya, oke. Dibawa ini. Bawa apa aja? Biasanya kalau kuliah bawanya kayak tote bag ini, agak besar ini Prof. Soalnya yang dibawa bagi cewek ya, Iya, iya. ini agak rempong. Yang pertama pasti handphone. Ada handphone, pasti. iya. Ada handphone. Iya. Kedua ada buku. Ada buku, oke. Kalau tadi Prof. Slamin mungkin ada kesamaan nih. Bawa bolpen. bolpen, Bolpennya iya. cuma satu. Iya, bawa bolpen, oke. Terus bawa kacamata. Kacamata. Laptop. Iya, laptop ada juga. juga. Terus bawa pouch make up, biasa kan cewek ya, Prof. Kalau misalkan kuliah, Iya, touch iya, up iya. dulu nih. Iya. Bedapan dulu, lipstikan dulu, siapa tahu di kampus ketemu Iya. jodoh. Iya. Oke, itu mahasiswa zaman. Laptopnya bawa nggak? Bawa, Oke, bawa. bawa. Oke. Jadi kalau zaman sekarang bedanya itu mahasiswa kemana-mana bawa laptop. Tapi zaman dulu Iya. nggak ada. Ada lagi Bu, Ada bedanya lagi. kalau dulu itu betul-betul di dalam kepala karena dicatat sambil Oh, diapalin. iya, iya, Kalau iya. sekarang di luar kepala. Di luar Karena di kepala, laptop karena semua. sebenarnya Di HP, di laptop. bisa di di Google, searching, iya, gitu oke. lah. Oke, pernah nggak sih selama kuliah itu ada hal yang membuat memori-memori gitu ya? Contohnya titip presensi nih, atau nyontek-nyontek kuliah nih, gitu, Iya, iya, nyontek-nyontek ujian gitu. Ada sih, kalau seperti itu saya pikir sama lah, Sama, tapi saya oke. enggak sih. Oh, good, good Ya, kalau boy. nggak masuk ya nggak masuk gitu ya. Kalau masuk ya masuk gitu, karena dosen juga teliti ya. Pasti Oke. kalau kira-kira yang presensi lebih banyak daripada yang hadir di situ, Iya. biasanya langsung di absen, dipanggil satu-satu, oke. sehingga ketahuan kalau TA Iya, ya, iya, absen iya. itu ketahuan langsung Oh dicoret biasanya iya, gitu. karena zaman dulu itu hanya tanda tangan. Betul. Iya. Kalau sekarang Nah, enggak. kalau sekarang gimana nih yang dirasakan Sandra nih? Kalau kuliah? sekarang ini bedanya
kalau misalkan dulu tanda tangan, Ya. sekarang itu pakai barcode. Ya, jadi kalau misalkan titip absen mungkin beberapa mahasiswa masih bisa ya Prof. Cuman kadang dosen juga sama, ada yang ngechecklist ulang Nah. gitu. Jadi masih Nah. harus ada yang di absensi manual, yang di Iya, absen betul. manual. Siapa sih yang nggak masuk tapi kok hadir gitu kan di absensinya. Oke, berarti sama sih sebenarnya. Apa ya, itu adalah bagian dari penjaminan mutu sebenarnya. Yep, Untuk betul. apa itu? Ya kan kita melayani mahasiswa, universitas melayani mahasiswa untuk bisa berkuliah sesuai dengan waktunya, Yep, gitu ya. Oke, jadi intinya semua yang kita kerjakan itu adalah sesuai dengan apa yang menjadi peraturan dari universitas. Yep. Universitas Jember tentunya ya. Oke. Oke, kalau berikutnya nih, dari apa yang sudah kita tanyakan tadi. Sekarang nih outfit ya. Outfit itu kalau zaman sekarang ngomongnya outfit ya, Prof. Iya. Kalau zaman dulu pakaiannya apa gitu loh, Prof. Ya, sebenarnya ini Iya. sama sih, paling Sama ya. celana jeans gitu ya, sama baju ya. bukan Pakai kaos berkerah gitu ya, Prof ya. Ada yang begitu, tapi karena saya dulu di FKIP kan, itu kan calon guru, gitu. Iya. Jadi celana itu pakai celana kain, Oh, gitu kan, gitu. baju, Iya, iya. pakai baju yang bukan kaos, formal. gitu ya. Meskipun Oke. kadang ada yang dikeluarkan gitu Iya, bajunya, gitu. iya. Itu sih biasanya dengan gaya ininya lah, Sepatunya? bukan sepatu pantofel ya atau Iya. kulit gitu, tapi biasanya yang apa ya, kalau sekarang Keds lah gitu Oh, ya. sepatu Keds. Masih Sneaker. Zaman sneaker. sekarang istilahnya sneaker, guys. Ya. Jadi masih itu. Iya. Kalau itu sih saya pikir apa ya, masih sama lah dengan yang Oke, mahasiswa sama masa ya. sekarang. Oke, mantap. Kalau Sandra, outfitnya era-era untuk sekarang ini apa sih? Kalau sekarang ini banyak yang lebih variatif. Jadi mulai dari warna biasanya. Jadi kalau misalkan mahasiswa sekarang itu lebih berani untuk fashionnya itu lebih berani di warna. Jadi mereka main warna, bisa mungkin misal atasnya warna pink, bawahnya warna biru. Jadi gitu. kayak kadang kayak "Wah, kok nggak nyambung ya?" Tapi itu sebenarnya tren zaman sekarang. Ya, Ya, oke. asalkan tetap sopan. Jadi ada tabrak-tabrak warna gitu ya. Oke, tapi itu semuanya adalah kesan kita bahwa mahasiswa itu kan menyenangkan. Ya. Ya, masa mahasiswa itu adalah mahasiswa yang menyenangkan. Jadi apa yang kita pakai itu adalah untuk menyenangkan supaya kita ikut kuliah juga happy. Tentunya gitu ya. Oke. Nah, berikutnya nih, Prof. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan oleh mahasiswa selama kuliah? Oke, pertama kalau yang dulu ya, yang Iya. dilakukan dulu, ya biasalah kita harus tepat waktu, kemudian juga betul-betul menyimak apa yang dijelaskan oleh dosen, mencatat keterangan dosen, karena kita cari textbook atau buku ajar itu susah kan, Iya. jadi betul-betul sumber utamanya itu dosen lah gitu. Iya. Beli buku itu jarang lah, mahal juga, Iya. dan untuk saat itu gitu ya. Kemudian juga yang pasti selalu santun lah, sangat menghormati dosennya Iya, gitu. oke. Yang down itu pasti yang tidak boleh dilakukan itu pertama, tidak boleh titip absen, gitu kan. oke. Tidak boleh cheating, tidak boleh nyontek lah gitu ya, tidak boleh telat gitu. Kadang ada dosen yang Iya. silakan tutup pintu tapi dari luar gitu Iya, kan, kalau iya, telat iya, gitu iya. biasanya. Saya pikir masih kalau seperti itu do and don't itu masih tetap lah Iya, gitu. Tapi oke. bedanya harus rajin betul mencatat. Iya, Ya, karena berarti sumber- Oke, kalau gitu kan apa yang harus dikerjakan dan apa yang nggak boleh dikerjakan ternyata sejak zaman dulu dengan sekarang itu berarti hampir mirip. Iya, mirip. Barangkali bagi Sandra juga demikian ya, Iya, betul. yang nggak boleh kerjakan sama. Jadi kita kayaknya harus punya jiwa leadership, nggak boleh titip presensi. Ya. Ya, Ya. karena kan untuk disiplin diri kali ya. Betul. Jadi bagi Sandra mudah-mudahan bisa menjadi sebuah ini ya inspirasi supaya apa yang nggak boleh dilakukan kalau dari Sandra buat inspirasi para teman-teman nih. Kalau yang nggak boleh dilakukan itu bolos.
Kenapa itu yang paling fatal kalau menurut saya? Karena kalau misalkan di US sendiri, bolos itu kan ada batasnya. Iya. Kadang beberapa mahasiswa itu masih meremehkan bolos, Prof. Jadi banyak yang berpikir, waduh bolosku masih satu, gak apa aku bolos lagi. Cuman kadang ada yang terlewat gitu sampai melebihi batas, sehingga dosen-dosen ini nggak bisa untuk input nilai. Jadi seberapa bagus nilai mereka kalau misalkan absennya itu melebihi batas, otomatis mereka nggak bisa untuk lulus. Iya. Ya, dari itu sangat disayangkan. Gitu ya? Benar. Oke, berarti sama dong ya, Iya, Prof ya. masih. Jadi Universitas Jember ini ternyata benar-benar menerapkan bahwa perkuliahan itu menjadi penting untuk hadir 80%. Ya, 80%. Ya, masih itu seperti itu. Oke, Prof. Kayaknya punya pesan-pesan nih, Prof, buat teman-teman dari mahasiswa yang zaman now gitu, Prof. Ya, Sandra dan teman-temannya ya. Iya. Yang pasti pertama kalau saya sih saat ini kan kita sudah mudah ya memperoleh sesuatu dari sisi media, ya medsos, internet dan lain-lain gitu. Ya, sehingga gunakan itu semaksimal mungkin untuk hal-hal yang baik dalam mendukung perkuliahan. Jadi buku tidak cukup. Ya, media seperti Google, YouTube, bahkan sekarang ada AI kan, jadi itu bisa dipakai untuk mengetahui sesuatu yang mungkin tidak bisa diperoleh dari dosennya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus banyak piknik. Ya, Banyak mahasiswa piknik. sekarang itu harus banyak piknik. Jadi biar tidak seperti kata dalam tempurung gitu. Karena kalau kita piknik tahu di sana seperti apa sih gitu. Di luar sana ternyata ada yang banyak yang lebih pintar dari saya gitu. Nah, sehingga bisa memacu, memberi motivasi untuk kuliah lebih rajin lagi gitu. Tetapi di sisi lain mungkin dia juga tahu, oh ternyata di sana juga ada yang lebih tidak lebih bagus dari saya, sehingga dia posisinya tidak akan minder gitu. Iya. Dia proporsional akhirnya bisa menempatkan diri kapan saya harus percaya diri, kapan saya harus lebih meningkatkan atau motivasi untuk belajar lebih giat lagi gitu. Banyak sih sebenarnya, tapi intinya kalau sudah banyak piknik gitu, apalagi sekarang era EBKM, ya gunakan itu sebaik mungkin, ya belajar 60 SKS di luar prodi itu harus betul-betul dimanfaatkan oleh mahasiswa. Karena kalau di kelas saja pasti ya tahunya itu aja gitu. Tapi kalau di luar ruang, di luar kampus, di luar prodi, bahkan di luar universitas, kita jadi tahu oh ternyata di sana seperti itu gitu. Sehingga lebih siap kalau lulus nanti gitu. Ya, jadi ada pesan dari Pak Warek 1 bahwa kita harus fokus dengan kuliah. Kemudian yang kedua, piknik dong. Tapi piknik itu yang apa? Ngikutin seminar, kuliah kampus Merdeka, ke pejuang, kampus pejuang, ya, pejuang muda. Kemudian juga ada MSIB, ya, pertukaran mahasiswa, betul. Jadi itu maksudnya piknik, gitu ya. Oke. Nah, sekarang dari Sandra sebagai mahasiswa, dengan adanya pesan-pesan dari Pak Warek 1 itu gimana tanggapannya? Kalau saya pribadi sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Chris Samin. Karena menurut saya kita harus sebagai mahasiswa kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya di luar kelas. Jadi tidak hanya terpaku pada kelas, tidak hanya terpaku pada dosen dan buku. Karena kita berilmu itu luas. Sebenarnya kita bisa mendapatkan ilmu di mana saja, itu melalui organisasi, bisa kita melalui magang, dan bisa melalui hal lain. Karena dengan ikut organisasi ataupun magang kita bisa mendapatkan ilmu seperti bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah, bagaimana cara kita untuk bekerja dalam tim, dan sejenisnya. Ya, oh, keren sekali nih tanggapannya mahasiswa. Tentunya juga keren dong teman-teman yang lain, gitu ya. Oke, ini kan sekarang kita berada di dalam cerita kuliahku nih, Prof. Iya, jadi kami dari tim itu juga ingin dong, apa sih ekspektasi dan harapan dari Prof. Slamin selaku Warek 1 untuk cerita kuliahku. Pertama, saya sangat mengapresiasi ya adanya podcast cerita kuliahku ini. Ini kan tempat atau wadah lah bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan kreativitasnya ya. Di sini bisa memupuk soft skill yang dimiliki oleh mereka. Ya, kalau
di kelas biasanya kan belajar terus sesuatu yang memang relate dengan prodinya kan. Nah, dengan podcast cerita kuliahku ini kan mahasiswa bisa apa ya? Dia kan punya bakat lain, punya soft skill lain, bisa belajar komunikasi, kolaborasi dan banyak hal gitu ya. Nah, itu dulu saya apresiasi gitu ya. Nah, harapan kami tentu saja kalau saya sebagai wakil rektor 1 ini kan juga media lah bagi teman-teman mahasiswa untuk membantu universitas juga mensosialisasikan aturan, apa pedoman atau hal lain lah yang terkait dengan kebijakan universitas ya, dan juga bisa jadi ajang ini juga silaturahim gitu ya, agar kita kekinian lah ya, dalam menyampaikan informasi-informasi terkait dengan perkuliahan, sehingga nggak kaku harus ada surat edaran itu, tidak seperti itu lagi gitu, tapi sudah bisa disajikan dengan yang lebih gaul lah gitu. Seperti itu ya. Kalau Sandra apa ini ekspektasi dan harapan dari cerita kuliahku? Harapannya ya semoga cerita kuliahku bisa menjadi media komunikasi antara mahasiswa dan juga antara kampus. Jadi selain itu, kampus juga bisa untuk membranding diri. Ini loh Universitas Jember, ternyata Universitas Jember asik juga ya. Oh iya, iya kita kan sekarang BLU terbaik. BLU terbaik. Akreditasi unggul. Dari bidang penelitian kita sudah naik kelas menjadi klaster mandiri. Klaster mandiri, udah naik kelas, di top rank lah gitu ya. Jadi kalau bisa kita ambil clue-nya nih, kata kuncinya, bahwa mahasiswa itu pengen banget bersahabat dengan universitas. Mahasiswa itu pengen banget universitas itu di dalam menyampaikan itu adalah yang santai, gaul, tidak kaku. Gitu. Jadi kami di sini cerita kuliahku ingin sekali menjadi jembatan bagaimana mahasiswa itu bisa mengetahui dengan nyaman dan mengatakan bahwa oh itu adalah regulasi, oh itu adalah aturan dari Universitas Jember. Nggak apa-apa kok, kami nyaman-nyaman aja. Nah, akhirnya mahasiswa dan Universitas Jember jadi bersahabat gitu loh. Kalau orang bersahabat kan ketika menyampaikan bisa orang menerima nyaman ya. Iya, jadi maksudnya demikian. Jadi cerita kuliahku Universitas Jember ini sebagai media dari mahasiswa yang ingin mendekatkan kepada Universitas Jember tentunya, dan Universitas Jember nanti juga bisa menyampaikannya melalui cerita kuliahku ini. Kayaknya bincang-bincang kita nih, ngobrol-ngobrolnya itu bisa lupa waktu ya. Padahal Pak Warek 1 itu masih ada berkegiatan loh di luar, tapi waktunya yang demikian padat bisa menyempatkan diri untuk hadir di cerita kuliahku. Semua teman-teman jangan lupa untuk terus dengerin YouTube-nya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kemudian jangan lupa ya, add Spotify, cerita kuliahku. Juga jangan lupa follow di media sosial cerita kuliahku. Ada IG, ada TikTok. Nah, itu dia bincang-bincang kami dengan Prof. Sulamin, Warek 1 Universitas Jember, dan Sandra, mahasiswa FISIP Universitas Jember. Terima kasih semuanya atas perhatiannya dan sampai jumpa untuk berikutnya.